حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih, yaitu 300 hadis sahih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Al-Fadil Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Hadis yang terakhir kita ambil adalah seputar banyaknya jalan menuju amalan kebaikan. Kemarin kita mengambil dua hadis. Dua-duanya hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, cuman yang satunya agak panjang, satunya pendek. Di antara antum yang menghafal dua-duanya, setorkan secara berbarengan serentak, barakallahu fiik. Tidak ada modus-modus. Kalau enggak hafal duduk aja daripada berdiri cuman gerak-gerakan mulut. Tapi kalau hafal silakan berdiri secara serentak dan juga bersamaan. Yang hafal dua hadis dibaca secara serentak dan bersamaan. Yang hafal hanya satu, nanti membacanya setelahnya. Jadi yang membaca pertama seperti biasanya hafal dua-duanya ya. Kalau hafalnya cuma satu, nanti menghafal setelah yang hafal dua-duanya selesai. Tafadhalu barakallahu fikum. Na'am barakallahu fiik. A'anakumullah. Yang hafal satu tafadhalu. Kullama. Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Sekarang kita lanjutkan masih bab fi bayani kasrati turuqil khair, bab penjelasan seputar banyaknya jalan-jalan menuju amalan kebaikan. Halaman 12 kita simak baik-baik yang tidak tahu artinya diartikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala: Ya nisa'al muslimat,
La tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Muttafaqun alaih. Kita artikan hadisnya, diperhatikan baik-baik. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, tidak asing lagi di telinga kita. Siapa namanya dan siapa barakallahu fiik. Naam, siapa namanya dan siapa nama bapaknya? Abu Hurairah sahabiyul jalil ma'ruf minal muksirin fi riwayatil hadis. Siapa nama Abu Hurairah dan siapa nama bapaknya? Naam, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Naam, barakallahu fiik. Ingat-ingat ya, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Kemudian beliau juga termasuk apa? Dari kalangan para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Nah, yang sudah pernah ditunjuk untuk menghafal, insyaallah udah tahu ya. Yang belum ini antum sudah hafal antum? Belum, lah bahas dihafalkan nanti ya. Antum udah hafal antum? Bismillah. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Sudah hafal antum Amir? Dihafalkan nanti ya. Ini pendek, soalnya sering dijumpai. Antum sudah hafal antum? Bismillah. Naam, barakallahu fiik, ahsan. Antum sudah hafal antum? Sudah hafal? Bismillah. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Cuman kalau setoran upayakan volumenya dibesarin ya, biar yang lainnya dengar. Karena barakallahu fiik biar nanti kalau salah atau kurang bisa diluruskan. Naam, barakallahu fiik. Sudah hafal antum barakallahu fiik. Naam, Bildan. Bismillah. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Antum udah hafal antum Arif? Bismillah. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Yang lainnya menyusul pada pertemuan yang akan datang ya. Kita lihat dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya nisa'al muslimat, wahai segenap para wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha." Janganlah seorang tetangga meremehkan hadiah tetangganya. Jadi ada yang dibuang itu. Dibuang itu memaknakan, maksudnya jangan meremehkan hadiah pemberian tetangganya. Paham ya? Walaupun sekecil apapun itu pemberian, jangan diremehkan. Paham ya? Walau firsina syatin, walaupun itu adalah apa? Hanya kaki kambing. Firsin itu adalah kaki. Walaupun itu hanya kaki kambing. Jadi jangan pernah meremehkan pemberian untuk tetangganya. Pemberian tersebut barakallahu fiik, maksudnya orang itu memberi, bersedekah, berinfak. Nah, barakallahu fiik, itu yang diinginkan. Jadi jangan sampai seorang tetangga meremehkan suatu hadiah untuk tetangganya, hatta walaupun sedikit. Maksudnya kalau antum mau memberikan hadiah walaupun sedikit, lakukan. Nah, wah cuma sedikit enggak mungkin, enggak masalah. Sebutkan dalam riwayat yang lain barakallahu fiik, dalam hadis yang lain, itu kalau seandainya dia masakan, itu suruh memperbanyak maroknya. Marok itu kuah. Kemudian dibagikan kepada tetangganya. Hatta walaupun dapat kuah, lumayan. Jangan merasa wah, cuman kuah. Tetangga itu senang, apalagi ketika dia masak sudah tercium baunya. Masya Allah, masak apa? Misalkan daging kambing. Nah, antum kasih kuahnya saja, senang, insya Allah. Apalagi ada potongan-potongan dagingnya. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasannya hak tetangga itu tidak harus orang muslim saja. Orang kafir kalau dia jiran tetangga,
itu mendapatkan hak di situ. Paham ya? Nah, barakallahu hakul jiran. Apalagi muslim, apalagi sunni salafi, haknya lebih banyak lagi di situ. Paham ya? Nah, hak seagama, ya kan? Hakul jiran. Kemudian hak apa? Hak barakallahu fikum sebagai tetangga tadi itu. Jadi barakallahu fikum hatta walaupun sekecil apapun, walaupun itu adalah kaki kambing, jangan meremehkan. Nah, barakallahu fikum, karena hadiah ketika diberikan kepada orang lain, terkhususkan tetangganya, akan menjalin apa? Semacam kerukunan nanti ya di dalam bertetangga. Tapi kalau sudah punya tetangga suka mengganggu, kemudian suka barakallahu fikum mendolimi, atau suka barakallahu fikum menyakiti atau yang semisalnya, itu biasanya tidak lama. Paham ya? Tidak lama menjadi tetangga dan juga kurang tepat di situ. Karena termasuk bentuk kesempurnaan keimanan salah seorang di antara kita adalah apa? Memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan siapa? Memuliakan tetangganya. Memuliakan tidak harus kasih makanan tiap hari. Tidak harus kasih uang tiap hari. Termasuk bentuk memuliakan tetangganya adalah apa? Tidak menyakiti tetangganya. Kalau misalkan taruhlah antum mendengarkan murotal, jadi pelankan suaranya, jangan sampai mengganggu tetangganya. Seperti itu. Paham ya? Kemudian kalau antum punya ayam, pelihara ayam, dikondisikanlah ketika tetangganya lagi jemur padi, ya jangan ayam ini dibiarkan biar nyari makan, kata alasannya gitu. Paham ya? Dikandangkan dulu ayamnya biar tidak apa mengganggu tetangganya. Seperti itu. Kemudian kalau antum punya pohon besar, ranting-rantingnya masuk ke tetangga, ya bagaimana caranya rantingnya dipotong biar tidak mengganggu tetangganya. Itu nanti insyaallah bismillah tetangga pun senang kalau seperti itu. Tapi kalau sudah menyuar barakallahu fiik, misalkan memutar murotal dikeraskan, kemudian ayamnya dibiarkan apa? Makan apa padi tetangganya, kemudian macam-macam. Paham ya? Itu nanti biasanya apa? Akan mengganggu. Ya, mengganggu keharmonisan di dalam bertetangga. Naam. Jadi ini syahidnya dalam hadis yang mulia ini, barakallahu fiik, sekecil apapun itu hadiah jangan dianggap remeh. Karena di mata barakallahu fiikum manusia mungkin kecil, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala besar pahalanya kalau diiringi dengan rasa apa? Ikhlas. Barakallahu fiik, karena memberikan sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam adalah apa? Minta dibalas dengan yang semisalnya atau lebih banyak, itu enggak boleh. Jadi kalau antum ngasih itu karena siapa? Karena Allah Ta'ala, bukan agar dibalas oleh sepulang tadi itu. Ini perlu diperhatikan karena sudah terlanjur di masyarakat, kadang-kala mereka memberi sesuatu, nyumbang istilahnya ya, itu pengen agar disumbang kembali. Kalau nggak percaya, buktikan aja. Buktikan bagaimana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ibu-ibu itu ya, ada acara walimahan, ada acara khitanan, datang nyumbang uang, ya. Tapi dia berharap semoga nanti kalau punya acara dia nyumbang kembali. Tahu nggak buktinya? Kenapa buktinya? Biasanya mereka punya dokumen, buku khusus. Siapa yang datang? Fulanah bintu fulan, 200.000. Fulanah bintu fulan, 300.000. Karena bertujuan apa barakallahu fiik? Nanti kalau dia punya acara, dia seakan-akan berbalas budi, ingin balik lagi gitu. Mengembalikan lagi. Dan orang yang punya acara ini, ketika sudah ada orang barakallahu fiik, misalkan dia dulu pernah menyumbang, dia pengen kalau dia tuh disumbang kembali. Nah, itu enggak dibenarkan. Kalau nyumbang karena siapa? Karena Allah SWT. Antum taruhlah bermasyarakat, ada orang ngasih makanan antum, paham ya? Sudah ada nasinya, ada ayamnya, paham ya? Itu pemberiannya tulus atau tidak? Kalau tulus, benar-benar memberi, itu enggak mengharapkan imbalan, enggak mengharapkan sumbangan. Jadi antum enggak nyumbang itu enggak masalah. Cukup ucapkan jazakumullahu khairan. Tapi kalau di kampung biasanya gitu ya. Ada acara pernikahan, antum biasa dikasih makanan kan? Kasih apa? Nasi, ya kan, ada ayamnya. Biar antum tuh nyumbang gitu loh, biasanya gitu. Kalau bahasa Jawanya kunjungan. Tahu ya? Nah, seperti itu. Fungsinya apa? Biar orang nyumbang. Itu enggak benar ya. Kalau memberi karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, wala tamnun tastaktsir. Kamu jangan memberikan suatu pemberian tapi berharap agar dibalikkan. Paham ya? Kalau ngasih itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mahum insyaallah ini ya. Jadi hadiah sekecil apapun jangan dianggap remeh. Nah, coba kita lihat ini. Ya nisa'al muslimat, wahai segenap para wanita muslimah, jangan seorang tetangga meremehkan pemberian atau suatu hadiah untuk tetangganya.
Maksudnya bagaimana? Sekecil apapun diberikan tetangganya kalau itu hadiah, itu jangan diremehkan. Walau firsina syatin, walaupun cuma kaki kambing. Kaki kambing kan lumayan, masih ada dagingnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita ambil satu lagi karena biar selesai bab ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Muttafaqun alaih. Hadisnya ini juga sudah pernah antum hafal. Sehingga tidak asing lagi telinga antum ya, tinggal diulang-ulang, mudah. Jadi besok yang mampu setoran dua-duanya setorkan. Kalau mampunya yang satu, semampunya barakallahu fik. Intinya ada yang dihafal. Kita terjemahkan dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau berkata, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Keimanan itu memiliki 70 atau 60 sekian cabang, artikannya gitu. 70 atau 60 sekian cabang. Paham ya? Nah, jadi ini keraguannya bisa jadi muncul dari perawi-perawinya ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, karena ada riwayat yang lain itu sebutkan satu tok. Bid'un sab'una syu'bah. Ini ada au. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, disebutkan di sini berarti apa? Ada ihtimal cabangnya itu banyak gitu loh. Paham ya? Kita artikan lagi, keimanan itu memiliki 70 atau 60 sekian cabang. Berarti ini menunjukkan bagaimana? Menunjukkan keimanan itu tidak hanya utuh, stabil terus, sempurna terus. Kadang ada yang imannya naik, kadang ada yang imannya turun. Kita lihat, dijelaskan lagi, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling afdal itu adalah ucapan la ilaha illallah. Itu cabang keimanan yang paling afdal. Amalan apa ini ucapan ini? Amalan badan atau amalan lisan? Amalan lisan, diucapkan la ilaha illallah, cabang keimanan yang paling afdal. Paham ya? Wa adnaha, dan yang paling rendahnya, cabang keimanan yang paling rendah adalah imatatul adha 'anit tariq, menghilangkan gangguan rintangan dari jalan. Gangguan rintangan dari jalan dihilangkan. Mungkin antum melihat duri yang mengganggu, antum singkirkan. Mungkin antum melihat di tengah jalan ada pecahan-pecahan kaca, antum singkirkan. Mungkin di tengah jalan ada, nah barakallahu fikum, kayu misalkan mengganggu orang lewat, antum singkirkan misalkan. Itu termasuk apa? Cabang keimanan yang paling rendah. Ada lagi, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah cabang daripada keimanan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menegur salah satu sahabat, da'hu fa innal haya' la ya'ti illa bi khair. Biarkan dia malu, karena sesungguhnya rasa malu itu tidaklah mendatangkan apa kecuali kebaikan. Tapi rasa malu yang bagaimana? Rasa malu yang tabiat manusia. Setiap orang pasti punya rasa malu secara tabiatnya. Jarang sekali orang enggak punya malu, itu jarang sekali. Pasti dia punya rasa malu, itu tabiat manusia. Kalau enggak punya rasa malu sama sekali, hilang tabiatnya sudah. Aneh itu. Paham ya? Nah, tapi yang dilarang dalam syariat malu terhadap kebenaran. Antum mau mengenal kebenaran kok malu bertanya, itu tercela dalam syariat. Lah terus bagaimana kalau tidak tahu? Ya bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Bukan diam 1000 bahasa. Malu bertanya sesat di jalan, itu istilahnya. Malu bertanya sesat di jalan. Antum lagi jalan. Mau ke Jogja misalkan, dari Jawa Timur ke Jogja. Tersesat atau di jalan karena malu bertanya. Sudah enggak tahu jalannya, diam 1000 bahasa. Jalan terus, tersesat dia karena malu bertanya. Coba kalau dia bertanya, Pak, kalau mau ke Jogja itu mana Pak? Diarahkan, sana, jalannya jelas. Paham ya? Karena tidak tahu bertanya, bukan diam. Nah, al-haq barakallahu fiik, itu tidak boleh antum malu di dalam mencari al-haq. Paham ya? Walaupun antum usianya sudah tua, walaupun antum masih muda, itu bukan menjadi tolak ukur. Jadi kalau al-haq tidak boleh malu. Innallaha la yastahi 'anil haq. Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Taala tidak malu terhadap kebenaran. Paham ya? Nah, suatu ketika ada seorang wanita. Nah, barakallahu fiikum, siapa wanita tersebut yang bertanya kepada Rasulullah? Abdurrahman.
Rasulullah SAW? Ummu Sulaim atau Ummu Salamah? Siapa? Ummu Sulaim ya. Nah, bertanya kepada Rasulullah SAW, perempuan, bayangkan. Pertanyaannya bukan pertanyaan sepele, pertanyaan tentang mandi janabah. Coba kira-kira malu enggak? Seharusnya orang berpikir, ini mandi janabah. Yang tanya perempuan lagi. Tapi kenapa kok enggak malu? Karena kebenaran. Perempuan tadi bertanya, "Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Ya Rasulullah, apakah perempuan juga mandi janabah kalau mimpi basah? Bayangkan. Yang nanya perempuan ini. Seharusnya malu ya, seharusnya. Seharusnya malu enggak seharusnya? Kalau biasanya pertanyaan seperti itu, malu kan seharusnya. Tapi di sini enggak malu karena kebenaran. Innallaha la yastahi minal haqq. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Na'am barakallahu fiik, na'am idza ra'atil ma." Iya, wajib mandi kalau dia melihat air. Air mani maksudnya ya, kalau dia mimpi basah, kemudian posisi dia bangun melihat air mani kering ataupun basah, wajib mandi. Kalau enggak melihat sama sekali, enggak mandi. Jadi pahami ya, itu pendapat yang sahih dalam hal ini. Dipahami baik-baik. Syahidnya di sini, perempuan bertanya. Perempuan bertanya tentang mandi janabah. Itu biasanya orang malu loh biasanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Abu Hurairah ada ketika junub kan malu. Bertemu Rasulullah SAW dalam kondisi junub. Akhirnya Abu Hurairah begitu datang, Rasulullah datang pergi Abu Hurairah. Ditanya, "Aina kunta ya Bahir?" Atau ya Abu Hurairah, "Kamu tadi di mana wahai Abu Hurairah?" Kemudian apa kata beliau? Radhiyallahu anhu, "Kuntu junuban." Aku malu. Tadi itu aku junub. Kemudian aku mandi. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? "Subhanallah, innal mu'min la yanjus." Subhanallah, orang mukmin itu enggak najis. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya yang namanya kebenaran, barakallahu fiik, jangan pernah antum malu untuk bertanya. Kalau antum tidak tahu, tanya. Paham ya? Jangan diam saja, tanya. Karena ketika antum tanya kemudian nanti ada jawaban, ada solusinya, itu akan terbuka. Berbeda halnya orang yang tidak tahu tapi diam 1000 bahasa. Semakin enggak tahu dia. Paham ya? Semakin tersimpan di dalam dada, semakin dongkol dia. Kalau enggak tahu dia diam saja, tanya. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Jadi yang dilarang itu adalah malu di dalam barakallahu fiik mengetahui kebenaran. Jangan malu. Rasulullah SAW barakallahu fiik ketika belajar dengan Jibril alaihissalam, usianya bukan muda lagi. 40 tahun barakallahu fiik usianya. Ketika awal kali menerima wahyu kan, belajar dengan Jibril alaihissalam usianya berapa? 40 tahun. Malu beliau? Tidak, karena itu kebenaran, belajar ilmu. Iqra, bacalah. Apa kata Rasulullah SAW? "Ma ana biqari." Aku enggak bisa baca. Jibril alaihissalam mengatakan lagi, "Iqra." Bacalah. Kata Rasulullah SAW, "Ma ana biqari." Aku enggak bisa baca. Usianya berapa waktu itu? 40 tahun, bayangkan. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya kebenaran, barakallahu fiik, baik itu mencari ilmu ataukah bertanya suatu perkara yang dia tidak tahu dalam hal agama, itu perkara yang dianjurkan, jangan malu di situ. Paham ya? Jangan sampai antum malu di situ. Malu yang bagaimana yang diperbolehkan, yang disyaratkan, malu yang itu adalah tabiat manusia. Paham ya? Antum ditawari makan, "Ya akhi, tafadhal makan ya akhi." Senyum-senyum. Tabiat manusia memang malu, tapi tetap makan gitu loh. Ya enggak? Bukan malu tapi enggak makan. Paham ya? Kulu wastahi. Makanlah dan malulah. Jangan makan aja enggak usah malu-malu. Paham ya? Mau orang malu kok dilarang. Tabiat manusia malu enggak suruh makan itu? Biasanya malu, tapi malulah dan makanlah gitu loh. Rasa malu jangan dihilangkan. Paham ya? Rasa malu jangan dihilangkan ya. Barakallahu fikum seperti itu. Mafhum insyaallah? Na'am. Jadi kalau antum misalkan lagi bertamu atau antum lagi yang bertamu kasih hidangan makanan misalkan ya barakallahu fiik, kemudian antum disuruh suruh makan atau antum nyuruh orang lain makan yang tamu tadi itu, tafadhal silakan makan ya akhi. Paham ya? Jangan ditambahin, enggak usah malu-malu. Enggak usah tambah itu. Paham ya? Nah, tafadhal, kul. Makan, kalau mau ditambah ya makanlah dan malulah. Paham ya, seperti itu. Wajar kan orang kalau misalnya duduk dihidangkan makanannya belum dipersilakan biasanya malu-malu kan, mau makan langsung malu kan. Itu berarti tabiat. Kalau enggak punya rasa malu, belum dipersilakan dimakan semuanya. Nah, seperti itu kan? Nah, barakallahu fiik. Ini sekedar selingan seputar rasa malu. Jangan pernah hilang dari diri kita. Nah, barakallahu fiik. Kenapa para ulama mereka sampai tegas sekali melarang wanita nyopir
wanita loh ya, nyopir, sudah tertutup dalam mobil nyopir itu dilarang. Apalagi yang terbuka, paham ya? Nah, barakallahu fiik, akhwat bersabar naik motor jantan. Paham ya? Allah musta'an. Kenapa tujuannya? Kenapa para ulama melarang itu? Karena akan mengikis rasa malu ini. Terkikis seorang perempuan itu seharusnya di rumah, tertutup. Lah kok malah naik motor ninja? Paham ya? Pakai cadar. Karena ada seperti itu, Allah musta'an. Ya, jadi terkikis rasa malunya. Sudah enggak ada rasa malu ya, kadang-kala barakallahu fiik tersingkap dan semisalnya. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Hadis yang ke-14 ini, simak baik-baik. Dalil yang menunjukkan bahwasanya imannya seorang itu tidak stabil. Namanya tidak stabil. Kadang-kala naik, kadang-kala turun. Buktinya apa? Afdaluha, yang paling tinggi. Kemudian bukti yang berikutnya adnaha, yang paling paling rendahnya. Tinggi, rendah. Berarti kalau ada sesuatu yang tinggi, itu berarti apa? Ada yang rendah. Paham ya? Berarti keimanan seorang itu ada apa? Ada yang kadang-kala naik, kadang-kala turun. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena al-imanu 'inda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah terkumpul padanya berapa poin? 5 poin. Jangan pernah antum lupakan lagi. Dikondisikan ya. Al-iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah terkumpul padanya berapa poin? 5 poin. Nutqun bil lisan. 1. Diucapkan dengan lisan. Kedua, wa'tiqadun bil janan aw bil qalb. Diyakini dengan hati. 2. Yang ketiga, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Diamalkan dengan anggota badan. 3. Yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan mentaati Allah taala. Yang kelima, wa yanqusu bil maksiatir rahman, berkurang dengan bermaksiat kepada Allah taala. Berkurang keimanan dengan sebab apa? Kemaksiatan. 5 poin ya. Nutqun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, wa yazidu bit ta'ah, wa yanqusu bil maksiyah. 5 poin ini jangan terlupakan. Ini iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa harus disebutkan? Karena di sana ada kelompok sesat yang dikenal dengan apa? Kelompoknya? Kelompok sesat yang dikenal dengan kelompok apa, Ihsan? Yang mengatakan iman stabil, sempurna terus imannya. Melakukan dosa besar, maksiat, minum khamar, berjudi, berzina, imannya sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail katanya. Allahul musta'an. Kelompok apa itu, Ihsan? Al-Murji'ah. Kelompok Murji'ah. Ingat-ingat ya, kelompok apa? Murji'ah. Kelompok Murji'ah meyakini bahwasanya iman itu tidak ada sangkut pautnya dengan amalan. Jadi orang beriman enggak perlu amalan gitu loh. Ada 3 versi kan, Murji'atul Fuqaha, Murji'atul Karramiyah, Murji'atul Jahmiyah. Tiga-tiganya meyakini iman tidak perlu amalan. Amalan bukan bagian dari keimanan. Allahul musta'an. Jadi orang beriman enggak perlu amalan. Jadi walaupun dia taruhlah dia sudah mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia berjudi, minum khamar, berzina, mabuk-mabukan, imannya sempurna, bayangkan. Menurut Murji'ah. Makanya ada istilah kalau orang-orang kampung, ya enggak, saya tak ulang-ulang biar antum nanti kalau ketemu orang kampung enggak kaget lagi gitu loh. Orang-orang awam yang jauh dari ilmu ya, ada istilah namanya yang penting kan hatinya, Mas. Jelek-jelek kayak gini yang penting hatinya katanya. Paham ya? Jadi cuman hati, iman itu cuman hati katanya. Yang penting kan ada dalam hati ini. Jelek-jelek kayak gini yang penting hatinya. Kita katakan, hati barakallahu fi kalau bagus, kalau mulia akan nanti nampak pada perbuatannya. Bukan sementing hatinya. Paham ya? Qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Ucapan, amalan dan keyakinan. Makanya kalau antum atau kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunniyun, Salafiyun, jangan cuma slogan saja. Jangan cuma suara ucapan saja. Ana Sunni, Salafi, prakteknya nihil. Tahu nihil? Kosong. Prakteknya cuma kosong, nihil. Enggak ada prakteknya. Karena hanya sekedar slogan dan ucapan saja. Kalau antum atau kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, buktikan qaulan wa amalan wa i'tiqadan itu. Ucapan, amalan dan keyakinan. Bukan sekedar slogan. Walaupun antum enggak punya slogan, enggak punya label atau stiker atau yang semisalnya, enggak masalah. Prakteknya yang paling terdepan barakallahu fiik. Ucapan, keyakinan, praktek amalannya. Paham ya?
Jangan seperti hizbiyun. Mereka banyak slogan, mulai dari masker ada slogannya RII. Paham ya? Yang satu lagi mobil belakang ada stiker besar Roja TV. Paham ya? Ngakunya Ahlussunnah, ngakunya cuma ngaku saja. Kullun yad'i waslan bil laila wa laila la tuqiru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila. Tapi Laila tidak mengakui hubungan tersebut atau tidak mengakui pengakuan tersebut. Karena cuma ngaku-ngaku. Banyak enggak orang yang mengatakan ana sunni salafi, banyak ngaku situ? Banyak. Orang-orang IM, Ikhwanul Muslimin di Yaman sana, itu pun mengaku salafiyun gitu loh. Ngaku tapi. Cuma ngaku-ngaku banyak. Paham ya? Jaringan Al-Qaeda, ISIS di Yaman sana juga ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma ngaku-ngaku saja, prakteknya mana? Prakteknya itu barakallahu fiik. Kalau cuma slogan orang bisa nulis. Paham ya? Kaos, stiker ini salafi. Yang kanan sunni, belakang Ahlussunnah wal Jamaah, depan singkatan aswaja. Cuman kaosnya enggak, tapi orangnya sudah dalam kondisi isbal, jenggotnya dicukur bersih, ngakunya sunni salafi. Mana? Paham ya? Nah, barakallahu fiik, prakteknya dikondisikan di situ. Qaulun wa amalun wa i'tiqadun, ucapan, amalan dan keyakinan. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Ini yang kita ambil. Jadi keimanan seorang itu bisa kadang-kala naik dengan keimanan, naik dengan ketaatan, dan kadang-kala turun dengan kemaksiatan. Tidak stabil seperti yang dibilang siapa? Orang-orang Murji'ah, dan tidak ekstrim seperti orang-orang Khawarij. Kalau orang-orang Khawarij mereka ekstrim di dalam apa? Meniadakan keimanan seorang mukmin. Paham ya? Dikondisikan ini ya. Nah, barakallahu fi, kalau orang-orang Khawarij mereka ekstrim di dalam apa? Meniadakan keimanan seorang mukmin. Orang mukmin sekali berbuat dosa besar kafir. Orang mukmin sekali berbuat dosa besar kafir, bayangkan itu. Menurut kelompok apa? Khawarij. Karena mereka mempermisalkan orang mukmin itu bagaikan bilangan 10. Bilangan 10 ketika dikurangi 1 tinggal berapa? 10 kurangi 1 tinggal berapa? 9, enggak dikatakan 10 lagi. Orang mukmin berbuat dosa besar sekali, berbuat dosa besar kafir, enggak mukmin lagi. Itulah rumus yang dimiliki oleh orang Khawarij. Kalau orang Murji'ah ekstrim di dalam apa? Menetapkan keimanan. Ahlussunnah pertengahan. Maksudnya bagaimana? Orang mukmin melakukan dosa besar, itu bagaimana? Dia masih mukmin, cuma berkurang keimanannya. Mukminun naqisul iman. Itu dikondisikan ya, jangan sampai gagal paham ya. Nah, wallahu a'lam shawab, itu yang kita ambil. Hadisnya insyaallah bisa disetarkan. Sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin.